Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3445 sampai bab 3446. Memikirkan hal ini, Ye Chong bertanya, kekuatan macam apa itu? Penyihir hebat dari suku hantu menggelengkan kepalanya. Ini, aku benar-benar tidak tahu ini. Chong bertanya lagi. Penyihir hebat dari suku hantu berkata, saya masih mencari, dan saya belum menemukannya. Apa? Belum menemukannya? Sudah kubilang, jangan main-main, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Liu Jing berpura-pura menjadi kejam. Penyihir hebat dari suku hantu benar-benar ketakutan dan berkata dengan cepat, jangan berani, aku akan segera menemukannya, itu dekat. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, cepat cari penyihir hebat itu. Meringis dan mengangguk, kali ini, dia bekerja untuk orang lain. Kemudian, penyihir hebat yang ditakuti di kalangan suku hantu ini kini seperti anjing pemburu, mengendus-endus di pegunungan dan hutan, mencari kekuatan jahat yang tersembunyi. Jubah penyihir hebat dari klan hantu berkibar tertiup angin. Dia menundukkan kepalanya dan mendekatkan hidungnya ke tanah. Dia menghirup udara dalam-dalam dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang menangkap semacam nafas yang tak terlihat. Gerakannya yang kikuk dan lucu, menyebabkan Liu Jing yang mengikuti di belakang tertawa. Meskipun wajah Ye Chong tanpa ekspresi, ada sedikit senyuman di matanya. Namun, dia tahu bahwa meskipun penyihir hebat ini lucu, dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami kejahatan, yang merupakan kunci untuk menemukan kekuatan kejahatan. Waktu berlalu, dan pencarian penyihir hebat dari klan hantu sepertinya tidak ada habisnya. Ia terkadang berhenti, terkadang berbalik, bahkan terkadang berjongkok dan menyentuh tanah dengan jari-jarinya, seolah ingin memastikan sesuatu. Ye Chong dan Liu Jing mengikuti dengan sabar. Meskipun mereka cemas, tidak ada yang mendesak penyihir hebat itu. Akhirnya, di semak yang tampak biasa, penyihir hantu itu berhenti. Dia berbalik dan berkata dengan suara serak dan tegas, di sini, saya bisa merasakan kekuatan itu. Ye Chong dan Liu Jing berjalan maju dan melihat bahwa tanah ditutupi dengan dedaunan tebal dan dedaunan sesuatu yang istimewa. Ada apa di sini? Apakah kamu mencoba berbohong kepada kami? Liu Jing bertanya. Dengan mengatakan itu, Liu Jing melangkah maju untuk bertarung lagi. Akibatnya, penyihir hebat itu dengan cepat memohon belas kasihan. Tidak, ada, pahlawan wanita. Jangan khawatir. Saat dia mengatakan itu, penyihir hebat itu dengan cepat berjongkok dan melepaskan penutup tebal, memperlihatkan yang tersembunyi di bawahnya. Harus dikatakan bahwa pintu masuk ini secara cerdik tersembunyi di alam, dan bahkan dengan kekuatan tinggi seperti Ye Chong dan Liu Jing, sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Sekilas, pintu masuk terowongan itu gelap dan tak berdasar, seperti mulut besar yang menelan cahaya. Ketemu, di sini, bisakah kita masuk? Kata penyihir hebat dari klan hantu, dengan ekspresi serakah di wajahnya. Ye Chong mengangguk dan masuk lebih dulu. Ada koridor panjang di dalamnya, yang gelap gulita. Meskipun mata Dewa Naga Ye Chong dapat melihat dengan jelas di lingkungan yang begitu gelap,
untuk menjaga Ye Chong dan penyihir hebat dari suku hantu, Ye Chong tetap meminta penyihir hebat untuk membuat obor dan menyimpannya di tangannya. Mereka bertiga berdiri di pintu masuk koridor. Cahaya obor menari-nari di wajah mereka, memanjangkan bayangan. Udara dipenuhi bau tanah dan bebatuan basah, dan kadang-kadang terdengar satu atau dua suara tetesan di kejauhan, yang bergema di dalam gua, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Ye Chong adalah orang pertama yang melangkah ke pintu masuk gua, dengan ekspresi hati-hati di wajahnya di bawah cahaya api. Bagaimanapun, ini tentang merancang lampu yang merangsang jiwa, dan Ye Chong tidak berani gegabah. Liu Jing mengikuti dari belakang, matanya berkedip kewaspadaan, dan pedang di tangannya diam-diam terhunus, siap menghadapi kemungkinan krisis kapan saja. Penyihir hebat dari klan hantu mengikuti dengan diam-diam di akhir. Sosoknya terlihat sangat aneh di bawah cahaya api, dan jubahnya yang lebar tampak menyatu dengan kegelapan. Dia memandang kedua orang di depannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mereka mengikuti jalan berkelok-kelok itu lebih dalam. Dinding lorong itu ditutupi lumut, licin dan dingin. Tetesan air merembes keluar dari celah batu dan meluncur perlahan di sepanjang dinding, menimbulkan suara detak yang halus. Cahaya api bergoyang di dinding batu, menebarkan bayangan terdistorsi dari tiga orang, yang terus berubah seiring langkah mereka. Setelah berjalan sekitar 10 menit, koridor mulai melebar, dan akhirnya mereka bertiga sampai di sebuah ruangan batu terbuka. Udara di ruangan batu tampak lebih suram, dan cahaya obor tampak jauh lebih lemah di sini. Meskipun Liu Jing sangat kuat, di tempat seperti ini, ada ketakutan alami yang melekat pada tubuh Ye Chong. Ye Chong dengan hati-hati mengamati sekelilingnya ketika perasaan lembut tiba-tiba menghampirinya. Apakah ada hal yang bagus? Dia cukup senang di dalam. Ada beberapa mural samar-samar di 4 dinding ruang batu. Di bawah cahaya api, penampakan utuhnya perlahan-lahan terungkap. Meski garis-garis mural ini sangat sederhana, namun isi lukisannya mudah dipahami dan sekilas bisa dipahami. Dalam mural tersebut, langit tertutup awan gelap, gemuruh guntur, dan sambaran petir membelah langit, menerangi bumi. Di tengah kilat dan guntur, ada lampu besar yang membangkitkan jiwa melayang di udara. Terlihat cahayanya menembus awan dan menerangi medan perang di bawah. Lampu pemicu jiwa dalam mural tersebut memiliki bodi yang sederhana dan dikelilingi pola misterius, memancarkan suasana sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun itu hanya sebuah lukisan, lentera yang menggugah jiwa ini jauh lebih indah daripada yang pernah dilihat Ye Chong di sekolah menengah Stonewall. Di bawah cahaya lampu pemicu jiwa, sekelompok master yang mengenakan baju besi sedang mengepung seorang lelaki tua dan seorang anak. Para master ini dipersenjatai dengan berbagai senjata dan terlihat gagah. Pada mural berikutnya, beberapa garis ditembakkan dari lampu pemicu jiwa ke arah para master tersebut. Menghadapi kekuatan lampu pemicu jiwa, para master ini tampak sangat tidak berarti. Mural tersebut dengan jelas menggambarkan kekuatan lampu pemicu jiwa. Dimanapun garisnya bersentuhan, para master berjatuhan satu demi satu, berubah menjadi abu, dan kehilangan nyawa. Liu Jing mendekati mural itu dan dengan lembut menyentuh garis-garis pada mural itu dengan jarinya.
Berdasarkan apa yang dikatakan Blind Wei kepada mereka sebelumnya, Liu Jing dan Ye Chong sudah mengetahui apa yang digambarkan dalam mural tersebut. Ini adalah adegan di mana lampu pemicu jiwa muncul, membunuh tuan-tuan itu, dan menyelamatkan Gaozu Liu Jing. Muralnya sangat hidup sehingga melihat lukisannya seperti melihat medan perang dengan mata kepala sendiri. Liu Jing memandang lelaki tua dan anak itu dengan mata yang rumit. Ye Chong juga sangat bersemangat. Sepertinya tebakannya benar. Ini memang tempat yang berhubungan dengan lampu pemicu jiwa. Penyihir hebat dari klan hantu mengikuti di akhir, dan dia juga berjalan ke mural, dengan tatapan yang sangat rakus di matanya. Ini lampu pemicu jiwa, utusan neraka yang legendaris. Apakah kekuatan jahat ini miliknya, ya Tuhan? Lihat di sini, kata Liu Jing sambil menunjuk ke beberapa mural terakhir. Ye Chong datang dan melihatnya. Tidak bisa lagi dikatakan bahwa ini adalah lukisan, tetapi beberapa kata. Meskipun bergaya kuno, Ye Chong tahu semuanya. Itu adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh nenek moyang Liu Jing, Liu Taigong. Jauh di dalam gua, Ye Chong dan Liu Jing mengamati teks dengan cermat. Kemudian, Ye Chong memberitahu Liu Jing isi teks tersebut. Ternyata teks ini ditinggalkan oleh nenek moyang Liu Jing, Taigong Liu. Mereka diburu pada awalnya, dan kemudian lampu pemicu jiwa muncul dan menyelamatkan leluhur dan cucu mereka. Hal-hal ini telah dijelaskan dengan jelas pada mural sebelumnya. Dan kakek Liu Jing juga memberitahu Blind Wei tentang hal ini. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata saat itu, ketika lampu pemicu jiwa muncul dan membunuh tuan-tuan itu, ketika lampu itu pergi, masih ada kekuatan yang tersisa. Liu Taigong, sebagai saksi pada saat itu, menyadari betapa dahsyatnya kekuatan ini, maka ia menyegelnya dengan batu kristal merah. Teks di dinding batu juga mengatakan bahwa Liu Taigong secara khusus membangun gua ini untuk melestarikan batu kristal merah tersebut. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyembunyikan gua jauh di dalam Liu Jialing untuk memastikan tidak ada yang bisa menemukannya dengan mudah. Tidak hanya ada lorong-lorong rumit di dalam gua, tetapi juga berbagai mekanisme dan jebakan untuk mencegah orang luar menyusup. Liu Jing mendengarkan cerita Ye Chong dalam diam, dengan emosi rumit muncul di matanya. Tampaknya leluhurmu yang agung, Liu Taigong, bukan hanya seorang ahli seni bela diri, tetapi juga seorang yang bijaksana dan bijaksana. Dia berusaha keras untuk melindungi kekuatan ini. Liu Jing mengangkat bahu dan berkata dia tidak peduli. Gaozu, Del, terlalu jauh dariku. Aku ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah kristal merah ini masih ada? Ye Chong melanjutkan. Kemudian, Taigong Liu menghabiskan seluruh hidupnya tanpa memahami kekuatan ini. Sebelum dia meninggal, dia mengunci kristal merah jauh di dalam gua. Mata penyihir hebat dari suku hantu melebar ketika dia mendengar ini. Keserakahan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Jika Anda dapat menggunakan kekuatan ini untuk kepentingan Anda sendiri, seberapa kuatkah itu? Penyihir hebat dari klan hantu berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, suaranya yang serak terdengar di ruang batu. Kalau begitu ayo segera temukan batu kristal merah. Ye Chong dan Liu Jing memandangi penyihir hebat dari klan hantu yang sangat aktif ini.
Penyihir hebat dari klan hantu tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Ye Chong mendengus dan tidak peduli. Faktanya, apa yang dikatakan penyihir hantu itu benar. Mereka memang akan mulai mencari batu kristal merah ini selanjutnya. Ye Chong berbalik dan berkata kepada Liu Jing dan penyihir hebat dari suku hantu, "Mari kita lanjutkan dan lihat rahasia apa yang ada di gua ini." Lorong berikutnya berangsur-angsur menjadi lebih sempit, lumut di dinding batu menjadi lebih padat, dan kelembapan udara menjadi semakin berat. Langkah kaki mereka bergema di lorong, diiringi derak obor yang terdengar sangat menakutkan. Segera, ketiga orang itu mencapai ujung lorong. Ada pintu batu di sini. Pintu batu itu setengah terbuka, seperti binatang raksasa, dan mulutnya yang sedikit terbuka menampakkan suasana misterius dan berbahaya. Permukaan gerbang batu ditutupi lumut dan jejak waktu. Di dinding batu di kedua sisi, beberapa mekanisme rumit dapat dilihat secara samar-samar, tetapi jelas-jelas telah rusak. Melalui pintu batu, Anda dapat melihat bahwa tanah di dalamnya berantakan dengan anak panah yang patah, jebakan yang bengkok, dan batu yang berserakan. Alis Ye Chong berkerut. Dia dengan hati-hati mengamati mekanisme yang hancur dan diam-diam memikirkan sesuatu yang buruk. Institusi-institusi ini telah dihancurkan, menandakan bahwa seseorang masuk ke sini sebelum mereka. Sepertinya seseorang telah berada di sini. Liu Jing juga menyadarinya dan berkata dengan suara yang dalam. Ye Chong mengangguk. Tapi siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di sini? Mungkin itu perampok makam, kata Ye Chong. Penyihir hebat dari suku hantu mengikuti mereka berdua dalam diam. Matanya menyapu mekanisme yang hancur, sepertinya mencari beberapa petunjuk. Mereka yang dapat menghancurkan mekanisme ini jelas bukan orang biasa. Meskipun seseorang telah masuk, penyihir hebat dari suku hantu dapat yakin bahwa kekuatan jahat di dalamnya masih ada. "Ayo masuk dan lihat," kata Ye Chong. Kemudian, mereka bertiga masuk ke pintu batu dan menemukan aula luas di dalamnya. Di tengah aula, ada platform batu besar. Barang-barang penting seharusnya ditempatkan di platform batu, tapi sekarang kosong. Masih ada beberapa mekanisme yang belum terpicu di dinding sekitarnya, namun telah kehilangan fungsi aslinya. Ye Chong berjalan ke platform batu dan dengan hati-hati mengamati permukaan platform batu, berharap menemukan beberapa petunjuk. Terdapat beberapa goresan dan bekas luka bakar pada platform batu yang menandakan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini. Pada saat ini, teriakan aneh tiba-tiba terdengar, mengejutkan mereka bertiga. Lalu, tiba-tiba, udara dingin yang kuat menerpa wajahnya. Segera setelah itu, jiwa ular raksasa perlahan muncul. Matanya bersinar dengan cahaya hijau tua, menatap ketiga pria itu dengan ganas, seolah siap menyerang kapan saja. Namun, 7 inci dari ular raksasa itu dipaku erat dengan paku emas. Paku emas ini tidak hanya memakukan jiwa ular raksasa, tetapi juga menyegel kekuatannya. Meskipun ular raksasa itu ganas, ia telah kehilangan kekuatan serangannya dan hanya bisa memperlihatkan gigi dan cakarnya di tempatnya, tidak mampu melukai mereka. Secercah cahaya melintas di mata penyihir hebat dari suku hantu.
dia mengenali ular raksasa ini sebagai sumber kekuatan jahat yang mereka cari. Apa yang terjadi dengan ular besar ini? Liu Jing tercengang. Ye Chong mengerutkan kening. Saya mungkin adalah jiwa yang menjaga kristal merah. Itu juga diatur oleh leluhur agung Anda. Namun, itu pasti telah ditundukkan oleh seseorang yang menyabotase agensi tersebut. Tampaknya kristal merah itu telah dicuri. Ketika mereka berdua mengatakan ini, mereka berhenti berbicara dan melihat ke arah jiwa ular besar yang tak berdaya di depan mereka. Melihat Ye Chong dan Liu Jing terdiam, penyihir hebat dari klan hantu memutar matanya. Dia berkata dengan nada menyanjung, "Kalian berdua, sepertinya jiwa ular besar ini bukan yang kalian cari. Mengapa kalian tidak menghadiahiku saja dengan ular besar ini dan biarkan aku memperbaikinya? Bagaimana menurut kalian?" Meski tidak sekuat lampu pemicu jiwa, kekuatan jahat ular besar ini juga sangat bermanfaat bagi penyihir hebat dari klan hantu. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Membiarkanmu menyakiti orang lain? Ye Chong mendengus dingin. Setelah mengatakan itu, Ye Chong tidak menunggu penyihir hebat dari suku hantu berbicara, dan bertepuk tangan, dan semburan energi langsung mengejutkan ular besar itu dan menghilang ke udara tipis. Melihat adegan ini, penyihir hebat dari klan hantu itu patah hati, tapi dia tidak berani menuduh Ye Chong, dia hanya berani meludah dan menundukkan kepalanya. Dan saat ular besar itu menghilang, hanya terdengar suara ding-dong dan paku emas itu jatuh ke tanah. Mata penyihir hebat dari suku hantu berbinar dan dia mengenali paku emas. Ini paku emas Zhang Buling, kata penyihir hantu itu dengan kaget. Zhang Buling? Siapa Zhang Buling? Ye Chong bertanya. Penyihir hebat dari klan hantu melanjutkan, dengan getaran yang tak terlihat dalam suaranya, Zhang Buling ini adalah perampok makam paling terkenal di industri ini. Keahlian khususnya adalah menggunakan paku emas semacam ini. Dikatakan dapat menyegel semua roh jahat. Ye Chong dan Liu Jing saling memandang. Mereka belum pernah mendengar nama Zhang Buling. Tapi yang jelas, orang inilah yang menghancurkan mekanisme dan mencuri kristal merah. Bersambung.